Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat tabel routing. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dan jenis-jenis routing, menentukan jalur terbaik dan algoritma pada dynamic routing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemahaman pada tabel routing. Pada pertemuan kali ini kita akan diajak untuk bisa memahami tabel routing terlebih dahulu. Jadi sebelum kita bermain dengan routing yang lebih kompleks, ada baiknya kita bisa memahami dasar-dasar routingnya. Terutama kita memahami serta membuat tabel routing secara manual. Jadi sebelum kita bermain dengan dynamic routing dan sebagainya, kita pahami dulu static routingnya. Baiklah, kita coba dengan studi kasus berikut ini. Terdapat sebuah gambar atau topologi seperti ini. Pada topologi terlihat ada router 1, router 2, router 3, yang mana setiap router memiliki perangkat komputer yang lengkap dengan nomor IP dan prefix yang digunakan yaitu prefix 30. Lalu kemudian apa yang akan kita kerjakan pada studi kasus ini? Kita akan mencoba menuliskan tabel routing yang ada pada masing-masing router. Jadi sebagai gambarannya kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Untuk menuliskan tabel routing, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kita kenali dulu router 1 dia sudah terhubung langsung dengan network mana saja. Jika kita lihat router 1 sudah terkoneksi atau terhubung langsung dengan network 10.10.10.0/30 dan network 192.168.1.0/30. Nah, jadi yang ke arah PCA dan ke arah router 2. Maka jika bisa kita lihat di sini pada gambar, dia statusnya connected. Selanjutnya, manakah network yang belum dikenali oleh router 1? Jika kita lihat di sini pada topologi yang belum dikenali oleh router 1 yaitu ada network 10.10.20.0/30 untuk terhubung ke router 3. Kemudian ada network 192.168.2.0/30 yang terhubung ke PCB. Lalu kemudian ada network 192.168.3.0/30 untuk terhubung ke PCC. Jadi yang belum terhubung inilah yang nanti kita masukkan ke dalam tabel routing pada router 1. Baiklah, kita coba mulai. Kita awali dari network 10.10.20.0/30 untuk terhubung ke router 3. Jadi pada tabel routing kita masukkan destination-nya atau tujuannya 10.10.20.0/30 via 10.10.10.2. Nah, maksudnya via di sini itu adalah diibaratkan sebagai gateway-nya. Misal, kita dari router 1 mau menuju ke router 3 atau network 10.10.20.0/30. Nah, ini kita akan melewati router yang mana dulu untuk dijadikan gateway-nya. Nah, jika kita lihat, kita pasti akan melewati router 2 pada interface yang memiliki alamat IP 10.10.10.2. Jadi pada tabel routing 1 kita tuliskan gateway-nya adalah 10.10.10.2. Nah, jadi untuk router 3 sudah dikenali oleh router 1. Selanjutnya network mana lagi yang belum dikenali oleh router 1? Jika kita lihat ada network 192.168.2.0/30 yang menuju ke PCB. Maka kita masukkan destination-nya 192.168.2.0/30 via 10.10.10.2. Jadi kalau kita lihat mungkin seperti ini jalur komunikasinya. Nah, apabila dari router 1 mau ke tujuan, akan tetap melewati router 2 dengan interface yang memiliki IP 10
10.10.2, maka itu kita gunakan gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Jadi intinya untuk menentukan gateway kita fokus terhadap titik transit terdekat atau titik terdekatnya ada di mana. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Dengan PCB sudah kenal, dengan router 3 sudah kenal, akan tetapi dengan PCC router 1 belum kenal. Nah, kita tinggal masukkan tujuannya ke tabel routing dengan IP 192.168.3.0/30 melalui 10.10.10.2. Jadi sebetulnya masih sama untuk pintu gateway-nya, jalurnya seperti ini. Pintunya akan melewati router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.10.2. Inilah tabel routing yang terbentuk pada router 1. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa dipahami. Artinya dengan memahami tabel routing nantinya kita bisa lebih mudah di dalam mengimplementasikannya pada sebuah perangkat. Baiklah, konfigurasi tabel routing untuk router 1 telah selesai. Selanjutnya, apakah tabel routing di router 2 itu akan sama dengan di router 1? Sudah jelas akan berbeda. Lalu kemudian, apakah tabel routing yang ada di router 1 bisa di copy paste ke tabel routing yang ada di router 2? Tidak bisa, karena masing-masing router ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudah dapat dipastikan setiap tabel routing akan memiliki susunan yang berbeda. Baiklah, mari kita lihat tabel routing pada router 2. Tabel routing di router 2, kita lihat langkah pertamanya masih sama dengan sebelumnya, bahwa kita coba identifikasi terlebih dahulu network mana saja yang terhubung secara langsung atau connected. Jika kita lihat di sini, router 2 itu terkoneksi ke 3 network secara langsung. Ada network 10.10.10.0/30 yang mengarah ke router 1. Lalu kemudian ada network 10.10.20.0/30 yang mengarah ke router 3. Lalu kemudian ada network 192.168.2.0/30 yang mengarah ke PCB. Lalu kemudian yang belum kenal network yang mana? Ada PCA, kemudian ada PCC. Jadi itulah yang akan kita masukkan secara manual ke tabel routing, karena yang connected itu sudah otomatis nanti akan muncul ketika kita memasangkan alamat IP. Terlebih dahulu kita akan coba daftarkan untuk yang PCA dengan network 192.168.1.0/30. Dari router 2 ke PCA pasti dia akan melewati router 1 dengan gateway interface yang memiliki IP 10.10.10.1. Nah, selanjutnya setelah PCA dimasukkan ke tabel routing, berikutnya PCC sebagai tujuannya dengan IP network 192.168.3.0/30. Dari router 2 ke PCC pasti dia akan melewati router 3 dengan gateway interface memiliki IP 10.10.20.2. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa gateway pada tabel routing 1 itu sama semua. Sedangkan gateway pada tabel routing 2, router 2 ada yang berbeda. Ya, di sana kita bisa lihat dari router 2 ingin ke PCC dengan network 192.168.3.0/30. Kita lihat pertama yang dituju dari router 3 dan interface dituju memiliki IP 10.10.20.2. Maka dari itulah gateway-nya sudah jelas berbeda. Jadi secara visual dari router 2 ke PCA itu belok kiri, sedangkan dari router 2 ke PCC itu belok kanan. Tentunya ini akan memiliki nilai gateway yang berbeda. Jadi itulah alasannya kenapa
tabel routing yang ada pada router 1 tidak bisa di copy paste pada tabel routing yang ada pada router 2 karena masing-masing router akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel routing pada router ketiga. Jika kita lihat pada topologi router 3 itu memiliki dua network yang terhubung langsung, ada network 10.10.20.30 yang terhubung ke router 2 dan ada network 192.168.3.0/30 yang terhubung ke PC-C. Jadi yang sudah connected ada dua network, yang belum terhubung network mana sajakah? Kita lihat pada topologi ada router 1, kemudian ada PC-A, kemudian ada PC-B. Jadi caranya pun sama, kita tinggal daftarkan satu persatu network yang belum terhubung pada tabel routing router 3. Kita mulai dari tujuan network 10.10.0/30. Jadi dari router 3 kita akan menuju ke router 1, pasti akan melewati router 2 yang mengarah ke sebelah kiri. Maka untuk gateway-nya bisa kita lihat pada router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.20.1. Selanjutnya router 3 untuk terhubung ke PC-A dengan IP network 192.168.1.0/30, maka gateway-nya pun akan sama, yaitu router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.20.1. Selanjutnya router 3 untuk terhubung ke PC-B dengan IP network 192.168.2.0/30, maka gateway-nya pun sama, yaitu router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.20.1. Nah, jadi inilah pemahaman dasar yang perlu kita miliki untuk bisa mengimplementasikan routing supaya nantinya kita tidak bingung pada saat menentukan masalah-masalah yang berkaitan dengan routing. Kemudian pada saat mengimplementasikannya caranya akan sama, hanya saja mungkin nanti perintah-perintahnya saja yang berbeda karena menyesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan. Misalnya Cisco, Mikrotik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.